Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abdullah. Kali ini saya akan menerapkan model decision tree terhadap dataset kualitas pisang. Nah, jadi tujuan kali ini kita akan menentukan kualitas pisang bagus atau tidak. Yang pertama, kita import pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan juga scikit-learn. Lalu yang kedua, kita import datasetnya. Di sini dataset saya berupa nama pisang. Lalu kita cek head dan info dan describe. Lalu kita df juga quality untuk menghitung distribusi antara yang bagus atau yang tidak bagusnya. Ini karena masih menggunakan script yang lama, jadi masih menggunakan churn atau tidak churnnya ya. Lalu di sini kita bisa lihat kualitas good dan badnya itu seimbang di angka yang mendekati 4000. Lalu kita lihat di sini kita encode dummies dan headnya. Untuk encode-nya kita targetkan kepada kualitasnya. Jadi yang kualitas good atau dan badnya itu akan dihapus menggunakan false. Karena di sini kita bisa lihat kualitas goodnya berupa true. Lalu untuk head ini kita akan menampilkan 5 data teratasnya. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan split dan melakukan tes. Di langkah di X-nya ini kita hilangkan quality good-nya. Lalu di Y-nya sebagai parameter yang akan kita targetkan, kita tambahkan quality good-nya. Karena kita akan mengetes dari data train-nya ini. Lalu kita masukkan script train test split-nya. Lalu kita ukur test size-nya itu 0,2 untuk mengatur pembagian datanya itu 80% dan 20%. Lalu yang selanjutnya kita gunakan decision tree classifier dengan kriteria gini dan maksimal kedalaman pohonnya itu adalah 5. Yang selanjutnya kita predik hasil dari akurasi dan confusion matrix-nya, dan juga kita akan melihat klasifikasi report-nya ya. Di sini kita bisa lihat akurasi modelnya itu adalah 0,90. Lalu juga confusion matrix-nya itu 712, 69, 85 dan 734. Dan di sini kita bisa lihat F1 score-nya itu adalah 0,90 juga. Nah, untuk tampilan confusion matrix-nya seperti ini. Dapat dilihat data yang true dianggap true sebanyak 734, sedangkan data yang bad dianggap true sebanyak 85, dan juga kebalikannya seperti yang di atas ini. Lalu kita visualisasikan decision tree-nya ini. Terdapat 5 turunan seperti yang kita atur tadi sebelumnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita akan menampilkan matriks korelasi. Dan kita bisa lihat di sini yang paling berkorelasi itu adalah weight sebanyak 0,44. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan modeling. Dapat dilihat di sini kita import library
Python-nya dulu, lalu kita load modelnya dt.pkl. Lalu karena kita ingin menampilkan akurasi dan F1-nya ini, kita masukkan secara manual. Jadi kita bisa gunakan akurasi sama dengan 0,90 dan F1 sama dengan 0,90. Nah, di sini ada st.title. Ini berguna untuk menampilkan judul atau kalau di HTML itu seperti H1. Lalu kita bisa mengatur subheader-nya, kinerja model. Lalu yang selanjutnya ini kita akan menampilkan akurasi dan F1 yang sudah kita masukkan secara manual. Dan juga di sini terlihat F value sama dengan F tanda petik buka kurang kurawal akurasi titik 2%. Itu berguna agar hasilnya nanti itu akan berupa angka numerik 2 digit persen. Lalu di sini ada fungsi input. Yang pertama ada subheader, lalu ada fitur 1. Kita gunakan inputnya itu sebagai number dan juga yang lainnya. Lalu untuk prediksinya itu kita ambil dari input data, lalu kita prediksi. Dan untuk menentukan hasilnya itu karena di sini di datasetnya berupa 1 dan 0 atau true or false, di sini kita ganti menjadi good or bad. If hasil sama dengan good, hasil prediksinya itu nanti akan berupa good dan bordernya itu hijau. Dan jika bad, bordernya itu akan berupa warna merah. Nah, langsung kita praktekkan saja. Nah, di sini itu seperti yang sudah kita atur tadi, aplikasi prediksi machine learning, kinerja model, akurasinya 90%, dan F1 score-nya itu 90% juga. Di sini saya sudah mencobanya sebelumnya. Untuk size-nya itu kita setting -1, weight-nya itu -1, sweetness-nya 1, softness 1, harvest time-nya 1, ripeness-nya 1, dan acidity-nya 5. Dan hasil prediksinya itu adalah bad. Beda cerita jika kita mengaturnya 5, size-nya 5, lalu weight-nya itu adalah 4, sweetness-nya 3 atau 4, softness-nya 2, dan harvest-nya itu min 3, ripeness-nya itu kita atur 3, dan acidity-nya kita atur sebagai 2. Lalu kita prediksi, hasilnya akan memprediksi kualitasnya itu adalah good atau bagus. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.